terutama kan kalau untuk penggunaan, kemudian apa namanya, keterbatasannya mungkin Anda sudah paham ya. Jadi ini adalah, jadi di chapter ini kita memang fokusnya di income statement, kemudian ada tambahan sedikit untuk kaitannya nanti dengan statement of change in equity ya. Jadi perbedaan sedikit, tambahan-tambahan aja yang sebelumnya mungkin kita hanya sekilas-sekilas di dalam pembelajaran di pengantar akuntansi kita. Oke, di sini ini saya coba slide show kok mental ya, nggak mau sebentar. Oke ya, kalau manfaat daripada atau kegunaan daripada si income statement sendiri, ya. Jadi yang kita bahas awal adalah income statement. Kita walaupun di dalam nanti seperti yang kita ketahui di dalam standar itu yang diwajibkan untuk dibuat itu sekarang bukan income statement tapi income statement plus other comprehensive income atau kita sebut sebagai statement of comprehensive income ya, atau comprehensive income statement ya. Jadi comprehensive income statement itu adalah income statement and other comprehensive income statement ya. Jadi sebenarnya ada dua hal di dalam comprehensive income yang nantinya akan yang sebenarnya adalah sekarang diwajibkan untuk disusun gitu ya. Jadi kalau dulu kan kita hanya diwajibkan menyusunnya income statement saja, kalau sekarang adalah comprehensive income statement ya. Jadi kegunaan income statement, kita mulai dari income statement, seringkali kita sebut juga sebagai income statement itu adalah apa namanya, laporan kinerja gitu ya. Kita sering bilang bahwa income statement adalah laporan kinerja, sehingga pada dasarnya ketika kita belajar mengenai income statement atau sebenarnya fungsi dari income statement itu ya sebenarnya mengevaluasi kinerja yang sudah dilakukan oleh perusahaan gitu ya. Jadi kinerja yang sudah berlalu gitu ya, kinerja yang sudah dilakukan ya. Ini adalah sebagai informasi untuk melakukan evaluasi ya, baik bagi pengguna intern maupun pengguna eksternal ya. Kemudian juga ini dari hasil selain jadi informasi yang digunakan sebagai evaluasi, ini juga menjadi informasi yang bisa digunakan sebagai predicting future performance gitu ya. Jadi bisa untuk memprediksi bagaimana kinerja perusahaan selanjutnya dengan membandingkan tren-tren angka-angka yang ada, tren angka yang ada di dalam income statement itu sendiri dari periode ke periode berikutnya atau dari periode sekarang ke periode sebelumnya gitu ya. Itu dari tren di situ kita bisa menganalisis kira-kira kedepannya akan seperti apa ya. Kemudian juga informasi ini berguna sebagai alat untuk menilai gitu ya, menilai risiko atau menilai ketidakpastian atas suatu cash flow di masa yang akan datang. Artinya kalau kita lihat bahwa di revenue itu akan diungkapkan bahwa mana yang revenue itu yang termasuk sebagai revenue yang kemungkinan bisa diharapkan keberulangannya gitu ya, mana yang pada dasarnya ini adalah revenue yang hanya terjadinya sekali-sekali saja atau yang memang bahkan mungkin tidak akan pernah terjadi lagi di periode berikutnya. Nah biasanya ini ketika kita melihatnya di income statement gitu ya, biasanya di income statement pun sudah membuat apa namanya ya, guidance gitu ya. Formatnya walaupun formatnya nggak harus plok seperti ini, tapi guidance-nya adalah ketika menyusun income statement maka yang dilaporkan di pertama kali di line 1 itu gitu ya, di line awal itu adalah satu revenue ataupun nanti expense yang terkait dengan revenue expense yang sifatnya adalah ordinary dan keberulangannya itu tinggi gitu ya. Makin ke bawah itu makin yang tidak bisa diharapkan keberulangannya misalnya, atau makin kecil keberulangannya. Itu juga itu untuk salah satu adalah untuk menilai itu ya risiko dan uncertainty suatu kejadian di masa yang akan datang. Itu adalah kalau kita ngomongin dari sisi manfaatnya ya. Kemudian kalau dilihat dari sisi tetapi kita tidak bisa pungkiri juga bahwa dalam income statement kita itu juga mengandung satu keterbatasan gitu ya, mengandung satu limitation yang memang kadang-kadang ini adalah Bu kan sudah tahu keterbatasan kenapa tidak di minimalis gitu, kenapa tetap
apa namanya, tetap ada keterbatasan ini, karena keterbatasan ini memang kadang-kadang kita harus melakukan satu trade off gitu ya. Nah, ada satu keterbatasan yang benar-benar tidak bisa dienolkan gitu ya, karena melihat satu kondisi yang ada gitu. Tetapi usaha untuk meminimalisir satu keterbatasan pasti selalu ada gitu ya, baik dalam standarnya sendiri selalu akan dibuat satu apa namanya mekanisme untuk biar bagaimana keterbatasan ini bisa diminimalisir ya. Jadi keterbatasan yang pertama yang kita sebut di sini adalah bahwa memang seperti kita tahu baik income statement maupun laporan keuangan yang lain, financial of position gitu ya, statement of financial position itu juga ini juga akan menjadi keterbatasan yang sama ini ya, bahwa ada beberapa hal yang memang tidak bisa dicantumkan di dalam income statement, padahal itu sebenarnya adalah satu informasi yang kemungkinan sangat berpengaruh terhadap terkejadian satu revenue atau satu expense gitu ya. Jadi kalau di sini contohnya yang digambarkan itu, di sini yang bisa dimasukkan dalam income statement kita tahu adalah income dan expense, di mana income dan expense itu harus yang bisa diukur dengan nilai uang tertentu kan gitu ya. Sedangkan untuk yang tidak bisa diukur dengan nilai uang gitu ya, jadi yang tidak bisa dikualitatifkan ini maka ini tidak akan bisa dimasukkan ke dalam laporan kita gitu ya. Padahal mungkin dia sangat berpengaruh dalam kita dalam keberlangsungan hidup perusahaan, dalam kinerja selanjutnya gitu ya. Contohnya di sini adalah brand value gitu ya. Merek gitu ya, nilai merek itu sangat berpengaruh dalam keberlangsungan hidup perusahaan. Kalau suatu perusahaan yang sudah punya merek, yang sudah ada di hati masyarakat gitu ya, yang sudah ada di image masyarakat atau kita sebut sebagai selalu brand image gitu ya, itu maka dianggap bahwa dia akan lebih mudah ke depannya ketika menjual barang. Dia akan dianggap lebih sudah punya pasar yang sudah teridentifikasi sehingga akan lebih mudah untuk mengembangkan dan sebagainya gitu ya. Nah, padahal tapi kenyataannya brand image atau brand value ini tidak bisa dimasukkan ketika di dalam laporan kinerja. Padahal dia juga tadi punya pengaruh untuk mempengaruhi besaran revenue atau keberlangsungan revenue di periode selanjutnya gitu ya. Kemudian yang kedua adalah nilai-nilai yang tercantum di dalam income statement ini ada beberapa yang memang dipengaruhi oleh metode yang dipakai. Padahal kadang-kadang di dalam standar sendiri diberikan kewenangan kepada penyusun bahwa boleh menggunakan alternatif metode A atau metode B. Ya, contohnya di sini. Kalau depresiasi kita hitung pakai straight line dengan pakai accelerated depreciation atau contohnya adalah double declining misalnya, tentunya akan menghasilkan beban yang berbeda. Nah, kalau bebannya berbeda, otomatis kalau pakai double declining atau pakai garis lurus akan menghasilkan net income yang berbeda kan gitu ya. Nah, jadi beda metode yang dipilih akan berbeda untuk menghasilkan satu income. Nah, ini juga sudah diminimalisir di standar sendiri disebutkan bahwa memang di dalam metode depresiasi boleh menggunakan beberapa alternatif metode gitu ya. Tetapi kan di sana untuk metode depresiasi sendiri batasannya adalah harus sesuai dengan karakteristik aset itu sendiri gitu ya. Jadi nggak bisa, kalau depresiasi ini bukan metode bebas pada dasarnya karena memang sudah dibatasi. Kalau mau pakai garis lurus itu asetnya kurang lebih ya harusnya memberikan manfaatnya adalah di manfaat terhadap satu periode ke periode berikutnya itu sama kan ya. Nah, tapi kalau pakai double declining berarti karakteristik asetnya memang memberikan manfaatnya itu dari periode ke periode makin kecil gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi ini memang masih menjadi satu keterbatasan gitu, karena kenapa sih Bu kok nggak disatukan saja gitu, maksudnya udah ditentukan satu aja biar nggak ada alternatif pilihan gitu ya, metode satu aja. Nah, itu juga tidak memungkinkan gitu ya, karena menjadi satu kehandalan satu informasi itu kalau misalnya gini, kita nggak bisa bilang bahwa satu gedung itu memberikan manfaatnya itu sama seperti mekanisme pemberian manfaat satu gedung itu akan sama dengan kalau itu adalah mesin yang dipakai dalam produksi gitu ya. Artinya kalau mesinnya, apalagi yang mesinnya high tech itu biasanya kan makin ke sini manfaat yang diberikan adalah makin kecil. Sehingga kalau ini sama-sama diberlakukan pakainya adalah mengalokasikan harga pokoknya menggunakan metode garis lurus semua, jadi nggak fair. Jadi nilai yang diberikan nanti juga tidak
valid gitu ya. Jadi kadang-kadang kenapa sih di dalam standar sendiri kadang-kadang memberikan alternatif, kenapa nggak ditentukan satu aja gitu ya. Tadi juga untuk memenuhi satu kriteria kehandalan gitu ya. Itu adalah ya itu tadi trade off-nya adalah kadang-kadang ini akan menjadi kelemahan di dalam laporan karena dengan menggunakan metode yang berbeda otomatis angkanya akan berbeda. Tapi kalau kita menyeragamkan benar-benar satu metode saja, itu juga akan mengurangi karakteristik kehandalannya gitu ya, atau karakteristik presentasi tepatnya gitu ya. Nah itu juga makanya harus ada trade off. Kira-kira gimana kan gitu ya, mana yang harus diutamakan. Ya kemudian yang ketiga di sini adalah karena di dalam akuntansi kita itu banyak nilai yang pada dasarnya dihasilkan dari judgement gitu ya. Judgement artinya dari banyak nilai yang sebenarnya adalah merupakan hasil dari estimasi. Nah, estimasi ini kan tergantung judgement dari penyusun. Nah, gimana untuk membuat satu agar estimasi ini bukan menjadi satu limitation yang benar-benar tinggi gitu ya. Nah, biar estimasi yang namanya gini. Kita akan sedikit berbeda sebenarnya antara mengira-ngira dengan mengestimasi. Kalau mengira-ngira itu kan seolah-olah hanya meramal, Bang ya. Kalau mengira-ngira ya meramal gitu ya. Meramal itu kan biasanya berdasarkan insting, berdasarkan wangsit gitu ya. Tidak berdasarkan data ilmiah gitu. Nah, sedangkan estimasi itu adalah suatu yang diperkirakan dengan menggunakan dasar ilmiah atau data-data yang mendukung. Jadi ketika judgement ini diberikan untuk mengurangi limitation ini, bahwa judgement itu memang harus dilakukan oleh orang yang mempunyai kemampuan untuk menganalisis ini, untuk membuat estimasi gitu ya. Sehingga kalau misalnya contohnya untuk menilai di sini menilai masa manfaat gitu ya, menilai manfaat satu aset tetap perusahaan. Nah ini kan tidak semua orang punya kemampuan untuk bisa menilai ini masa manfaatnya kira-kira berapa gitu ya. Tentunya orang yang punya kapasitas untuk bisa misalnya punya ilmu tentang bangunan misalnya gitu ya, punya ilmu tentang bangunan. Kalau bangunan kayak gini itu harusnya berapa gitu ya. Nah kalau akuntansi sendiri masih mempercayakan kepada tim penilai atau tim penilai yang memang di dalam penilaian itu mereka memang sudah dibekali dengan ilmu-ilmu untuk mengukur bangunan, mengukur manfaat gitu ya, masa manfaatnya dan sebagainya gitu ya. Termasuk di sini contoh estimasi ini yang biasanya memang akan tetap ada perbedaan mungkin di satu orang, judgement seseorang dengan orang lain mungkin akan berbeda, tetapi diharapkan ini juga perbedaannya tidak terlalu signifikan gitu ya, kalau menggunakan satu kemampuan keilmuan yang memang dimilikinya tinggi gitu ya. Nah, walaupun ini adalah menjadi satu limitation. Oke. Kemudian kita tahu bahwa informasi yang berkualitas itu harus memenuhi suatu persyaratan tertentu ya kemarin ya. Nah, tetapi di sini juga sebenarnya tidak kita pungkiri bahwa kualitas earning itu kan juga dipengaruhi oleh penyusun kan gitu ya. Penyusunnya bagaimana komitmen penyusun untuk dapat memenuhi karakteristik yang seharusnya ada gitu. Nah, kenapa? Karena dilema penyusun sendiri kadang-kadang kalau dalam hal ini adalah penyusun laporan keuangan itu adalah pihak manajemen sendiri sebenarnya juga punya kepentingan kan ya. Ketika dia menyusun laporan keuangan itu kan dia sebenarnya pengen memberikan informasi yang membuat orang lain itu jadi memihak kepada dia, pada dasarnya kan begitu ya. Jadi ada istilahnya ada dorongan juga, kadang-kadang seringkali ada dorongan untuk melakukan sesuatu gimana membuat suatu laporan itu jadi terasa menguntungkan bagi dia. Mungkin jadi kalau manajemen itu, kalau di sini dibilang manajemen itu fokusnya biasanya untuk melihat bahwa targetnya tercapai gitu ya, biar nanti dapat bonus kan ya, atau melaporkan bagaimana laporan itu jadi terlihat lebih indah biar para investornya jadi tertarik kan gitu ya. Nah itu satu godaan pada dasarnya gitu ya. Dan itu yang kita sebut sebagai seringkali manajemen melakukan ketika menyusun laporan itu, bukan seringkali sebenarnya, ada beberapa yang tergoda untuk melakukan yang kita sebut sebagai earning management. Jadi earning management atau di sini adalah mereka melakukan perencanaan atau sebenarnya membuat satu mengotak-kutik kalau saya bilang ya, mengotak-kutik satu laporan ya. Kalau di sini kaitannya dengan income dan expense gitu ya, bagaimana satu income dan expense itu bisa dilaporkan untuk membuat laporan itu jadi terasa lebih menarik bagi
user gitu ya. Bisa jadi mengurangi revenue, bisa jadi menambah revenue gitu ya. Jadi revenue itu belum tentu yang namanya earning management itu pasti revenue-nya digede-gedein, belum tentu. Kadang-kadang orang melakukan bagaimana biar revenue itu terlihat selalu naik, tapi naiknya itu stabil gitu ya. Nah, kalau kadang-kadang gini, misalnya tahun ini revenue banyak banget, tapi tahun besok tuh saya masih ragu gitu. Tahun besok tuh kira-kira revenue ini bisa terulang nggak ya gitu ya. Nah, ternyata kemungkinan ini banyak nggak terulang, maka saya split. Yang sebagian saya nggak akui sekarang, ya sebagian saya akunya periode besok saja. Biar apa? Biar kelihatannya revenue kita itu tetap naik, besok tetap naik. Kalau seandainya sekarang tinggi terus besoknya rendah kan kelihatannya jelek banget gitu ya. Tetapi kadang-kadang itu yang dilakukan oleh manajemen atau kita sebut earning management. Tapi ini kan sebenarnya menyalahi etika gitu ya, menyalahi etika dalam penyusunan laporan keuangan, karena otomatis ini akan bertolak belakang dengan kemarin yang kita sebut sebagai karakteristik kualitatif. Jadi informasi yang disajikan oleh manajemen yang dia menggunakan earning management ini otomatis akan menyalahi karakteristik dari satu laporan. Otomatis itu akan mengurangi kualitas daripada earning itu sendiri gitu ya. Jadi atas income yang disajikan itu akan jadi kurang berkualitas gitu, karena mungkin tidak menyajikan income yang sesungguhnya gitu ya. Jadi mengurangi kualitas. Jadi earning management itu akan mengurangi kualitas dari laporan yang disajikan oleh perusahaan gitu ya. Oke, nah kita tahu bahwa di dalam income statement itu melaporkan income dan expense, di mana income kemarin kita sudah definisikan bahwa income itu adalah kenaikan satu aset atau penurunan satu liabilitas yang efeknya adalah menaikkan ekuitas, selain berasal dari transaksi yang berasal dari pemegang klaim ekuitas atau kita sebut sebagai biasanya dan ini adalah shareholder kalau dulu ya kita menyebutnya di dalam definisi KISO ini masih ngomongnya adalah shareholder gitu ya, walaupun benar gitu ya. Nah, jadi di sini seringkali yang namanya income itu adanya satu benefit, economic benefit yang masuk gitu ya, atau kenaikan satu aset tadi ya. Jadi bisa kenaikan aset itu bisa karena masuknya satu aset tertentu gitu ya, atau memang naik tapi sebenarnya nilainya saja yang naik gitu ya, tapi bukan karena adanya arus kas masuk atau arus sumber daya masuk gitu ya. Nah, atau di sini adalah adanya penurunan liabilitas ya. Itu adalah income. Nah, income sendiri kita kenal ada dua di sini ya, ada revenue dan ada gain. Nah, revenue adalah satu income yang berasal dari ordinary activity. Nah, ordinary activity itu, jadi ordinary activity itu gimana sih? Ya suatu aktivitas yang biasa terjadi gitu. Biasa terjadi itu bisa rutin gitu ya, bisa kadang-kadang gitu ya. Tapi itu memang sudah biasa gitu. Di dalam perusahaan itu adalah satu hal yang sudah biasa terjadi. Dan biasanya itu tadi ya, kemungkinan berulangnya itu ada gitu ya, entah itu berulangnya itu sering atau kadang-kadang kan gitu ya, itu jadi tetap ada kemungkinan berulang gitu ya. Nah, sedangkan gain itu bisa jadi adalah berasal dari ordinary gitu ya, berasal dari hal yang biasa, tapi bisa juga berasal dari unusual atau incidental transaction gitu ya, jadi transaksi yang tidak biasa gitu ya. Jadi bisa ordinary, bisa tidak biasa. Nah, biasanya kalau saya bilang bahwa gain ini adalah satu hal yang bukan dalam ranah pengendalian kita. Biasanya sangat tergantung dari pasar gitu ya. Itu adalah gain, munculnya satu gain. Ya, revenue kita tahu ada sales ini biasanya kalau kita ngomongin sales berarti ini adalah revenue yang berasal dari kegiatan utama perusahaan kan ya. Kemudian ada fees earn kalau ini adalah perusahaan yang jasa. Interest revenue walaupun bukan kegiatan utama perusahaan tapi sudah biasa, ini merupakan ordinary activity gitu ya, karena di semua perusahaan kemungkinan kalau perusahaan itu melakukan satu pinjaman atau penjualan kredit dan sebagainya, kadang-kadang juga melibatkan interest revenue gitu ya, sehingga ini dianggap sebagai satu hal yang biasa terjadi ya. Dividen revenue juga hampir kebanyakan perusahaan itu pasti punya investasi gitu ya di perusahaan lain, sehingga kemungkinan menerima dividen revenue itu sudah hal yang biasa terjadi gitu ya. Nah, ada rent revenue kalau dia punya kegiatan sampingan gitu ya, walaupun ini bukan kegiatan utama tapi memang sudah suatu kegiatan yang umum gitu ya, itu adalah rent gitu ya. Kemudian di sini kalau gain ada gain on sale of long term asset, ini juga sebenarnya ordinary gitu ya, ordinary tapi munculnya gain ini kan benar-benar bukan karena kinerja kita gitu
gitu. Jadi kalau kita jual aset tetap kita, kemudian gain atau loss-nya itu kan bukan benar-benar bisa kita kendalikan gitu ya. Oh, kita kendalikan loh, bukan kita bisa tawar-menawar. Nah, bukan itu maksud dikendalikan ya. Artinya kita yang benar-benar dengan kita bekerja keras untuk dapat ini, jadi gain-nya tinggi gitu ya, bukan itu. Kalau ini adalah satu hal yang memang tergantung kondisi pasar pada saat si aset itu dilepas seperti apa ya. Kemudian juga apa namanya, di sini ada unrealized gain on trading securities ya. Walaupun ini unrealized karena ini adalah kaitannya dengan trading securities, di mana trading securities itu adalah satu investasi yang kita anggap akan sangat segera untuk bisa direalisasi, maka kenaikan atas perubahan fair value dari trading securities itu kita masukkan sebagai gain gitu ya. Nah, ini juga kalau perusahaan itu memang sudah perusahaan adalah yang memang dia seringkali melakukan investasi di apa, mengkategorikan investasinya dari sisi trading, ini juga termasuk hal yang biasa juga kan gitu ya. Jadi apa yang nggak biasa kan gitu ya, misalnya apa namanya, ada satu, kalau kita masukkan sebagai gain itu biasanya adalah satu hal yang tiba-tiba ini gitu ya, apa namanya, gain atas restrukturisasi perusahaan melakukan restrukturisasi tapi malah dapat gain gitu ya, walaupun jarang ya kalau restrukturisasi biasanya malah loss gitu ya. Tapi itu adalah artinya yang memang kemungkinannya itu bukan hal yang biasa dilakukan oleh perusahaan gitu. Itu adalah hal-hal yang tidak dimasukkan dalam ordinary activity gitu ya. Nah, itu kalau hal yang seperti itu adalah masuknya ke ranah gain. Nah, gain atau yang masuknya di sini nanti berarti akan dilaporkannya adalah, jadi tidak semuanya revenue nanti dilaporkannya di bagian atas gitu ya, tetapi ada juga yang masuk ke bagian other income, other expense gitu ya. Jadi nanti akan kita lihat lebih lanjut. Kemudian untuk expense, kita tahu expense itu adalah penurunan aset atau kenaikan satu liabilitas, di mana efeknya akan menurunkan satu ekuitas kan ya. Nah, tetapi yang bukan dibayarkan kepada si pemegang klaim equity kan gitu ya. Ini adalah definisinya. Expense sendiri juga ada digolongkan menjadi dua ya. Expenses itu adalah yang berasal dari ordinary, sedangkan yang kita sebut loss itu bisa jadi dia ada ordinary, bisa jadi bukan ordinary gitu ya. Nah, biasanya yang loss itu keberulangannya ya, baik gain atau loss itu keberulangannya itu sangat kecil, bahkan mungkin ada yang tidak mungkin berulang ya, itu biasanya kita sebut sebagai loss ya. Kemudian ya, ini sudah sangat hafal ya Anda kalau untuk jenis-jenis expense atau loss-nya. Nah, kemudian di sini di dalam pengklasifikasian suatu expense gitu ya, nanti perusahaan itu harusnya di sini ya. Nanti kita akan lihat nih di dalam pengklasifikasian satu expense nih. Oh ya, nanti aja di bawah ya berarti ya. Ini kita masuk dulu ke apa namanya, yang komponen dari satu income statement. Nah, minimal ada 10 hal ini ya. Minimal ada 10 hal yang dilaporkan, tapi bukan berarti kalau minimal kan semuanya harus ada. Artinya kalau seandainya ini kejadian ini ada di semua perusahaan gitu ya, maka perusahaan harus mencantumkan ini semua dengan format yang kurang lebih seperti ini gitu ya. Jadi di situ ada 10 hal ya, sales revenue, jadi semua penjualan maupun revenue gitu ya. Nah, nanti itu adalah untuk biasanya yang ditaruh di atas itu adalah sales atau revenue yang sifatnya memang menjadi kegiatan utama perusahaan, yang sifatnya akan terulang gitu ya, terulang di periode berikutnya, keberulangannya sangat tinggi, itu ditaruhnya di atas. Kemudian sales itu kita tandingkan langsung dengan COGS untuk memperoleh gross profit, itu Anda sudah sangat hafal. Dan setelah gross profit dikurangi operating expense yang kita sebut sebagai selling expense, administrative expense kan ya. Nah, kemudian di situ juga other income, ada other expense. Nah, kenapa disebutnya other income, other expense gitu ya? Karena di yang termasuk di dalam di poin nomor 5 itu bisa jadi dia adalah revenue, tapi revenue yang masuk ini biasanya revenue yang kemungkinan keterjadiannya itu tidak sesering yang bukan yang kita sebutnya adalah bukan kegiatan utama perusahaan gitu ya. Walaupun dia revenue tapi bukan berasal dari kegiatan utama perusahaan, nah biasanya masuknya di other income. Nah, demikian juga expense yang terkait dengan perolehan other income tadi, maka harus dimasukkannya juga ke other expense ya, termasuk gain dan loss tadi. Itu masuknya adalah other income, other expense.
Nah, jadi tadi gross profit dikurangi operating income, operating expense, dikurangi operating expense, dikurangi other income, other expense, ketemunya adalah income from operation. Ya, kemudian di sini nomor 6 ini ada financing cost. Sebenarnya financing cost itu apa sih? Nah, yang kita sebut sebagai biaya pinjaman gitu ya biasanya. Jadi biaya-biaya yang kita terkait dengan perolehan financing, perolehan pendanaan kita. Kalau dulu kan kita mengenal interest expense. Dulu sebelum di pengantar kita nggak memisahkan interest expense, kita selalu masukkannya ke other expense gitu ya. Nah kalau sekarang harus dipisahkan. Jadi ya interest expense atau expense sejenis interest gitu ya, atau biasanya kita juga sebut sebagai borrowing cost itu gitu ya. Seringkali juga ada yang kita masukkannya nanti adalah menambah atau dimasukkan di line tersendiri di sini ya, di item tersendiri, yaitu dipisahkan menjadi sebagai financing cost. Untuk apa? Agar para user itu memahami bahwa oh ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk mengkolek dana ya, mengkolek dana ketika dia butuh tambahan modal yang dia hasilkan bukan berasal dari pemegang klaim ekuitas, tapi dia berasal dari kreditor dan lain-lain. Berarti di situ semua biaya yang dikeluarkan itu adalah akan dimasukkan ya semua biaya ya, bukan termasuk costnya, tapi semua expense yang terkait dengan perolehan dana tadi, maka akan dimasukkan atau dilaporkan dalam financing cost gitu ya. Jadi bukan dianggap sebagai operating gitu ya, bukan sebagai operatingnya, tapi dia adalah biaya perolehan pendanaan itu sendiri ya. Kemudian setelah dikurangi financing cost, di sini ada income before income tax ya. Kita tahu bahwa satu perusahaan apalagi kalau sudah publik kan di sini ada income tax ya. Namun sekarang kan juga UMKM juga sudah mulai bayar pajak, ada income ya. Maka setelah income tax biasanya kita langsung net di sini ya. Jika income tax diusulkan harusnya sudah menjadi di sini ini berbeda. Di sini ketemu bukan laba kita sebagai Indonesia, karena semua income yang dilaporkan di kita anggap bahwa mungkin masih bisa diharapkan berulangnya, walau jadi hanya itu bisa berulangnya kali-kali, tapi di periode berikut ini Mas Benan bisa diharapkan yang terjadi. Nah, ketika itu punya aksi spending dan berulang gitu ya, karena mungkin asal dari operasi dihentikan. Artinya kalau ini contoh apa sih, kita diskon operation itu kan entah tabah atau divisinya atau bagiannya di periode tersebut ya. Jadi kalau saya bilang, saya mencontohkan saya punya misalnya saya punya toko saya itu ada divisi bagian jualan kue, ada divisi jualan sepatu misalnya gitu ya. Nah, satu saat dengan adanya pandemi ini saya berpikir bahwa ternyata setelah lihat dari bulan 1 sampai bulan 9 kemarin jualan sepatu saya terengah-engah gitu ya. Mungkin hanya sekian yang terjual, tapi kan tiap bulan saya harus bayar pegawai, tiap bulan saya harus bayar sewa tokonya, tiap bulan saya harus tetap bayar listrik dan lain-lain gitu ya. Nah, sehingga kalau saya hitung-hitung ini akan makin terpuruk perusahaan saya. Jadi kontribusi dari si toko si divisi sepatu ini akan justru mengurangi income saya secara keseluruhan akhirnya kan gitu ya. Maka saya putuskan per 1 Oktober ini toko saya bagian sepatu ini ya, divisi sepatu saya hentikan. Saya nggak mau jualan sepatu lagi. Kan ditutup gitu ya, divisi sepatu ditutup. Nah, berarti di situ perusahaan ada melakukan satu discontinued operation gitu ya, ada bagian atau entah cabang, entah anak perusahaan gitu ya, atau entah nanti bagian dari lini bisnisnya sendiri gitu ya, itu adalah dilakukan penutupan di periode tersebut. Maka semua revenue atau expense yang terjadi di divisi yang ditutup tadi kan tidak mungkin diharapkan berulang di periode berikutnya, karena kan dia sudah
close, sudah nggak mungkin ada lagi gitu ya, sehingga yang terkait income expense yang terkait dari defisit yang ditutup tadi harus dilaporkan terpisah gitu ya. Kan tetap misalnya tadi di toko sepatu saya tadi, berarti ada nggak penjualan selama tahun 2020 ini? Ada dong, masih ada penjualan dari 1 Januari sampai September, walaupun sedikit kan gitu ya, tetap ada beban-beban, tetap ada gitu ya. Jadi di situ ada, tetapi penjualannya tidak boleh kita masukkan ke atas, tidak boleh kita masukkan ke nomor 1, walaupun sama-sama kalau tidak discontinued operation dia adalah akan masuk ke poin 1 gitu salesnya. Tapi karena ini adalah ditutup di tahun ini, maka dia harus dipisahkan tadi ya, untuk memberikan apa namanya, presentasi tepat gitu ya kepada user, bahwa oh ini adalah satu gain ataupun loss ataupun berasal dari revenue yang berasal dari satu usaha yang di tahun ini sudah ditutup, sehingga ini bukan menjadi informasi yang bisa diprediksi bisa diperoleh kembali di tahun berikutnya, tidak bisa diharapkan diperoleh kembali di tahun berikutnya gitu ya. Makanya perlu dilaporkan di dalam item terpisah, yaitu discontinued operation, ditaruhnya adalah di bawah income from continuing operation. Nah, kalau di sini income from continuing operation itu tadi adalah sudah net of tax ya, karena sudah dikurangi pajak, maka nanti ketika kita melaporkan, semua yang kita laporkan di bawah income from continuing operation itu harus sudah net of tax ya. Jadi dalam posisi sudah pajaknya sudah dikurangi dulu. Jadi yang dilaporkan adalah yang sudah bersih dari pajak. Kenapa? Karena di atasnya ya. Jadi income from continuing operation ya ditambah atau dikurangi hasil dari discontinued operation ini, maka ketemunya adalah net income ya. Nah, di dalam income statement, nah tidak hanya sampai dengan net income saja yang harus dilaporkan. Ternyata kalau seandainya ini ada poin 9 non controlling interest ya, walaupun ada kata interest di sini, ini bukan berarti bunga. Non controlling interest itu adalah merupakan pemegang atau pemilik yang tidak punya kendali gitu ya. Jadi pemilik, atau kita sebut seringkali kita mendengar istilah minority interest gitu ya, pemegang saham minoritas ya. Jadi ini adalah non controlling interest, itu adalah pemegang saham yang tidak punya hak kendali atas satu perusahaan. Nah, siapa dia? Yang ini nomor 9 ini baru akan ketika laporan income statement itu adalah laporan konsolidasi. Jadi ketika induk perusahaan melaporkan anak perusahaannya, nah berarti laporannya adalah berupa laporan konsolidasi. Nah, di mana kalau induk itu memiliki saham di perusahaan anak tidak 100%. Berarti ada pemegang saham perusahaan anak yang kita sebut sebagai pemegang saham non pengendali. Misalnya nih, saya punya perusahaan ya, saya sebagai perusahaan A, kemudian saya beli saham perusahaan B, di mana saham saya di perusahaan B itu 75% gitu ya. Saya beli sahamnya PTB itu 75%. Berarti otomatis si B akan menjadi anak perusahaan saya. Nah, ketika bikin laporan keuangan, selain saya bikin laporan keuangan pribadi sebagai perusahaan B, perusahaan A gitu ya, saya juga harus bikin laporan konsolidasi, yaitu menggabungkan laporan perusahaan A dan laporan perusahaan B, gitu ya. Nah, ketika digabungkan, berarti kan di situ ada ketemu net income yang muncul, di mana net income itu merupakan net income gabungan antara perusahaan A dan perusahaan B gitu ya. Nah, seperti kita tahu bahwa tadi perusahaan B itu tidak hanya saya miliki. Nah, 75% perusahaan B itu milik saya, tapi kan yang 25% bukan milik saya. Gitu ya. Artinya net income-nya perusahaan B itu berarti yang 75% memang haknya saya kan gitu ya. Kalau seandainya tiba-tiba dibubar income-nya, berarti itu haknya saya. Tetapi yang 25% kan miliknya si pemegang saham minoritas itu, atau kita sebut sebagai non controlling interest. Jadi nanti harus ketika kita membuat laporan konsolidasi harus diuraikan lebih lanjut. Oh, sebenarnya berapa sih dari net income ini yang menjadi kendali kita, berapa yang bukan dari kita, gitu ya, yang merupakan haknya atau sebenarnya bagian dari si pemegang saham minoritas tadi. Ya, jadi selain non controlling interest, kita juga harus menyajikan satu EPS gitu ya, earning per share. Jadi di perusahaan tersebut ketika melaporkan income statement, dia juga harus hitung atau menyajikan informasi berapa sih sebenarnya earning kalau dihitung dari per share-nya, per lembar saham yang beredarnya. Gitu ya. Jadi ini biasanya yang digunakan oleh para user untuk menilai ya sebagai indikator bisnis perusahaan itu bagus atau enggak, itu dilihatnya adalah dari
EPS-nya dari apa namanya earning per lembar sahamnya. Gitu ya. Jadi ini kan biasanya ini juga disebut sebagai ini untuk mengukur profitabilitas. Oh, berapa sih sebenarnya earning yang bisa dihasilkan oleh perusahaan dengan ditandingkan dengan per lembar saham, karena per lembar saham kan dianggapnya sebagai modal, gitu ya. Oke. Nah, ini ya, ini contoh contoh format dari income statement kita, gitu ya. Kalau jadi ada yang membuat income statement itu lengkap di dalam phase of income statementnya itu sendiri, gitu ya. Jadi detail dari mulai salesnya apa saja gitu, revenue-nya apa saja itu didetailkan, kemudian selling expense-nya apa saja, administrative expense-nya apa saja itu detailkan semuanya. Tapi sebenarnya boleh juga gitu ya, boleh juga. Di sini dilaporkannya adalah hanya bagian istilahnya kita pakai garis besarnya saja gitu ya, judul-judul terbesarnya saja. Oh, selling expense nilainya sekian, tapi tetap aja nanti harus dijelaskan di dalam notes-nya, di dalam laporan keuangan kita yang kelima ya. Di notes-nya harus dijelaskan lebih lanjut selling expense yang sekian itu terdiri dari expense apa saja. Ya. Oke, ini ya tadi ya yang saya sebut sebagai non-controlling interest itu untuk menjelaskan lebih lanjut. Misalnya tadi di sini kelihatan ada net income tahun ini, net income-nya 164.489 itu merupakan net income gabungan dari perusahaan induk dan perusahaan anak. Dimana kita tahu perusahaan anak itu bukan milik kita 100%, sehingga harus dari 164 itu sebenarnya yang menjadi hak bagi pengendali itu berapa gitu ya. Kemudian yang sebenarnya adalah menjadi apa namanya bagian dari non controlling interest berapa gitu ya. Kemudian EPS. Oke, kita lihat gross profit. Jelas ini adalah satu hal yang biasanya tetap harus diperlihatkan oleh perusahaan ya, karena di sini akan merupakan satu hal yang bisa kita tahu bahwa kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba kotor itu berapa gitu ya, sehingga sebenarnya ditandingkan dari hanya melihat dari revenue dan cost yang langsung gitu ya, atau COGS itu ini berapa hasil. Kan satu apa namanya informasi terkait dari kegiatan utama perusahaannya itu sendiri gitu ya. Jadi untuk revenue yang dihasilkan kalau dalam contoh hal ini berarti kan sales gitu ya, sales dikurangi dengan cost yang terkait dengan benar-benar terkait dengan sesuatu yang dia jual tadi, itu akan menghasilkan perusahaan itu mampu di mana gitu. Nah itu kalau kenapa sih nggak langsung aja ke net income, nggak usah gross profit, toh sama aja ya, berbeda gitu ya, karena kalau net income itu kan sudah dikurangi dengan selling expense, administrative expense, jadi ada beban-beban yang sebenarnya tidak terkait langsung sekali dengan apa namanya terjadinya satu sales tadi gitu ya. Walaupun kita bilang bahwa selling expense itu kan pasti beban-beban yang terkait dengan penjualan, iya, tapi ada beban-beban yang sebenarnya di situ tuh kita bisa melakukan penghematan misalnya gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya mau dievaluasi lagi ketika kita mau ngomongin dari sisi cost-nya, kita ngomongin adalah manajemen accounting-nya, kita akan bisa melihatnya adalah kalau untuk yang COGS itu kan tidak memungkinkan untuk dikurangi gitu ya. Jadi cost yang masuk ke dalam COGS itu kan tidak mungkin untuk bisa dikurangi atau dihemat gitu ya. Tetapi untuk cost yang ada di selling, apalagi yang ada di administratif, itu kan bisa cost-cost yang sebenarnya sifatnya adalah yang kemungkinan kita bisa masih lakukan penghematan gitu. Misalnya ada satu perusahaan yang sama-sama jualan hal yang sama gitu, kenapa mereka bisa menghasilkan misalnya jualannya sama, harga jualnya sama gitu ya, tapi mereka bisa menghasilkan income yang lebih besar karena mereka mungkin pegawainya nggak terlalu banyak kayak kita misalnya, sehingga pegawai bagian penjualannya cuma berapa, apalagi pegawai bagian administrasi misalnya gitu ya. Nah itu berarti kan akan bisa menjadikan tambahan informasi perusahaan untuk menganalisis lebih lanjut gitu ya, kalau terjadi antara gross profitnya sebenarnya tinggi tapi kenapa ya net income-nya kok kecil, berarti ada hal-hal di bawahnya gross profit itu yang harus lebih bisa dievaluasi kan ya.
Oke, ini ke income from operation ya. Nah, kita sudah bahas apa itu income from operation. Itu adalah menjadi satu income yang berasal dari, biasanya adalah yang kita sebut sebagai income yang kemungkinan besar artinya yang bisa terulang di periode-periode selanjutnya, entah akan selalu terulang atau sesekali terulang atau sering terulang gitu ya, atau jarang terulang, tapi semuanya adalah kita sebut sebagai income from operation gitu ya. Nah, ini adalah untuk melihat ya, sama ya sebenarnya, untuk melihat apa jumlah, waktu, dan ke apa namanya uncertainty-nya gitu ya. Apakah ini mempunyai keberlangsungan keberlangsungannya untuk berulang itu ada tinggi atau tidaknya gitu ya. itu akan bisa kita lihat dari income from operation-nya gitu. Nah, kemudian tadi ya, sebenarnya di dalam pelaporan expense itu sendiri, expense itu kalau dari sisi ilmu manajemen kan expense itu digolongkan menjadi bermacam-macam gitu ya. Yang Anda sudah pelajari di pengantar di bab terakhir ya, kemarin ya, sedikit mengenai akuntansi manajemen, bahwa manajemen itu menggolongkan expense itu dari sisi macam-macam. Nah, kalau yang dipakai dalam laporan keuangan kita, expense itu kita golongkan menjadi dua hal ini ya, dua klasifikasi, yaitu expense berdasarkan nature-nya, berdasarkan sifat aslinya gitu ya, dan expense berdasarkan fungsi. Kalau berdasarkan nature-nya itu kan berarti expense ini, oh ini beban apa sih? Oh beban gaji, oh beban gaji ya beban untuk bayar gaji gitu ya, beban sewa, beban untuk bayar sewa gitu ya, itu adalah berdasarkan nature. Nah, sedangkan berdasarkan fungsi ini pertanyaan lebih lanjut dari nature-nya. Ini beban gaji untuk ngapain? Untuk gaji siapa? Oh, untuk gaji bagian penjualan. Oh, berarti ini adalah beban penjualan gitu ya. Jadi ini akan masuknya adalah ke selling expense gitu ya. Oh, ini beban gaji tapi untuk gaji direktur utama. Oh, ini adalah berarti administrative expense. Oh, ini beban gaji tapi untuk gaji karyawan yang langsung berkaitan dengan produksi misalnya. Oh, ini berarti masuknya adalah COGS kan gitu ya. Jadi di situ kita akan lihat dari sisi beban itu kita klasifikasikan berdasarkan fungsinya. Fungsi baik di sini misalnya contohnya, oh ada yang masuk COGS, ada yang masuk selling expense, ada yang masuk administrative expense, secara naturnya ya, secara sifat dasarnya memang mau beban gaji itu ada yang masuk COGS, di selling expense juga ada beban gaji, di administrative expense juga ada beban gaji. Demikian juga beban depresiasi kan ya, misalnya. Di depresiasi juga di situ ada COGS. Kok bisa Bu? Ya ketika masuknya cost of good manufacture kan, ada FOB kan gitu ya. Nah, berarti di situ kok FOB ya, apa namanya? Factory overhead gitu ya, FOH gitu ya. Sehingga di FOH kan nanti akan menjadi manufacturing cost akan membentuk satu COGS kan ya. Selling expense ada depresiasi, misalnya depresiasi atas bangunan toko. Nah, itu berarti kan masuknya ke selling expense. Administrative expense pun ada depresiasi ya. Jadi nah kalau dalam akuntansi ini dua-duanya kita pakai ya. Jadi di dalam income statement kita akan melaporkan baik secara fungsi maupun secara nature-nya kita laporkan. Walaupun ada yang tadi kita formatnya boleh fungsinya doang yang dilaporkan, tapi nanti di notes-nya harus dijelaskan setiap fungsi itu nature dari expense-nya apa saja ya. Nah, biasanya kalau untuk perusahaan boleh milih mau pakai nature-nya boleh gitu ya. Oh, ini dasarnya nature boleh. Oh, ini dasarnya adalah function gitu ya. Oh, boleh gitu ya. Itu biasanya untuk perusahaan-perusahaan kecil. Kalau perusahaannya sudah menengah ke atas biasanya akan lebih memberikan presentasi tepat, itu adalah kalau kita melaporkannya baik secara fungsinya maupun secara nature-nya gitu ya. Yang kalau kita bilang kan makin jelas makin tepat gitu ya. Nah, ini contoh kinatolos ya. Tadi contoh kinatolos berasal dari unusual, ya, unusual item. Yang item-item yang tidak terjadi. Jadi kalau sekarang itu, kalau dulu mungkin di buku lama kita masih mengenal ada extraordinary item. Nah, jadi ada item-item yang muncul karena dianggap unusual, itu ada yang disebutnya sebagai extraordinary gitu ya. Extraordinary itu apa? Unusual gitu ya, jarang terjadi dan tidak bisa diprediksikan gitu ya. Tetapi untuk yang sekarang itu kita agak sulit untuk bilang itu adalah extraordinary. Unusual iya, tapi extraordinary kayaknya enggak. Misalnya banjir.
dulu banjir itu dianggap extraordinary gitu ya. Nah, tergantung sebenarnya kan gitu ya. Karena kalau misalnya banjir, kita tahu perusahaan kita di Jakarta, tahu itu tempat di situ tuh memang rutin banjir, yaitu menjadi satu hal yang extraordinary lagi. Apalagi kalau kita tahu saya punya pabrik, misalnya saya bikin pabriknya di bawah Gunung Merapi misalnya. Ya jelas ada risiko untuk kalau ketika Gunung Merapi meletus, pasti kita akan mengalami kena letusan. Itu adalah bukan lagi disebut extraordinary gitu ya, karena bisa nggak diprediksi? Ya nggak bisa diprediksi kapan waktunya, tapi kan resiko itu sudah bisa diprediksi gitu, bahwa kita punya resiko akan kena letusan Gunung Merapi itu ada bisa diprediksi gitu. Jadi tidak ada lagi extraordinary di dalam item pelaporan kita. Semuanya maksudnya adalah unusual atau incidental, dan semuanya dilaporkannya adalah di other income, other expense, gitu ya, untuk unusual atau incidental tadi. Ya, maksudnya sebagai gain atau loss di sini. Nah, ini ya, yang revenue, gitu ya. Jadi sebenarnya kan di other income, other expense yang unusual kan ya. Jadi tidak semua usual pasti masuk ke revenue di atas di line 1, tapi juga ada yang biasanya di line 1 itu hanya untuk revenue yang sifatnya adalah utama. Kalau utama itu kan berarti tiap tahun pasti akan terjadi gitu ya. Oke. Kemudian ini contoh bahwa perlunya pengungkapan lebih lanjut atas apa-apa yang dilaporkan di dalam pelaporan, terutama untuk gain loss yang sifatnya unusual gitu ya. Itu perlu dilaporkan lebih lanjut. Bahkan bukan hanya unusual sebenarnya ya, pengungkapan lebih lanjut itu untuk setiap item atau untuk setiap pos yang ada di dalam item laporan keuangan kita, yaitu harus diungkapkan lebih lanjut. Hanya lebih lanjutnya sampai mana? Hanya cukup di note saja atau ditambahkan lagi additional reporting yang lain gitu ya. Nah, itu adalah tergantung sifat dari item yang kita laporkan ya. Oke, ini contoh-contoh saja pengungkapan yang diperlukan ya. Kemudian financing cost, ini contoh financing cost ya. Jadi di sini ada interest on bond issue. Jadi semua beban yang kita bayarkan untuk bond payable, untuk notes payable gitu ya, untuk semua surat hutang yang kita keluarkan gitu ya, untuk surat hutang biaya-biaya yang kita keluarkan untuk memperoleh pendanaan tadi gitu ya, financing itu, maka dia akan dilaporkan sebagai financing cost gitu ya. Oke, ini adalah nanti kalau untuk saat ini sih Anda kan tidak menghitung berapa financing cost-nya gitu ya. Di chapter 3 ini kan hanya menyajikan, oh kalau finance cost dilaporkannya di bagian mana, oh kalau interest itu berarti masuknya kemana kan gitu ya. Ini net income sudah jelas ya. Untuk net income, kenapa perusahaan perlu melaporkan satu net income ya, karena justru disinilah yang biasanya menjadi informasi yang sangat pengen dilihat oleh para user, terutama investor, kreditor ya, pengen tahu berarti hasil kinerja perusahaan itu biasanya kan dilihat dari efektivitasnya itu terlihatnya ada efisien atau tidaknya adalah lihat dari sisi net income-nya kan ya. Walaupun makanya ketika melaporkan net income juga harus tadi ya disusunnya harus dilihatnya dari discontinue dari continuing gitu ya, biar ketahuan oh yang ini sebenarnya net income itu kontribusi terbesarnya ada yang di continuing apa di discontinuing. Ada di other income, other expense atau di revenue yang utamanya. Kan itu bisa digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan gitu ya. Jadi tidak hanya dilihat dari sisi net income-nya saja pada dasarnya. EPS ini hanya disajikan rumusnya, kalau rumus kan mudah ya. EPS itu dihitung dari net income dikurangi dividen yang menjadi haknya si pemegang saham preferen dibagi rata-rata tertimbang dari jumlah lembar saham yang beredar selama periode tersebut gitu ya. Jadi sama ini kita juga tidak akan menghitung widget average itu bagaimana ngitungnya gitu ya. Nah ini biasanya kalau contoh soal untuk sampai saat ini kita hanya langsung dikasihnya adalah angka-angkanya given gitu ya. Karena nanti EPS ini akan ada bab tersendiri di AKM 2. Jadi kita akan bahas oh gimana ya caranya menghitung widget average of ordinary share outstanding gitu ya. Gimana menghitung preferred dividennya, walaupun
mungkin kalau dalam benak kita kan preferred dividend gampang Bu, tinggal berapa persen yang ada di yang sudah di janjikan itu dikalikan saham preferred yang beredar kan gitu ya. Nah, ternyata nanti ada beberapa hal yang perlu ditambahkan atau di adjust di dalam menghitung preferred dividend sendiri, tapi itu bukan ranah di chapter 3. Nanti kita akan belajar EPS khusus. Benar ya. Oke, jadi PPS ini termasuk bab yang akan kita pelajari khusus ya di di AKM 2. Ini contoh saja, seperti tadi saya bilang bahwa biasanya kalau contoh untuk di chapter 2 nilai-nilainya sudah given, Anda tinggal masukin ke rumusnya. Ini kan ya cuma tinggal masukin saja, oh berapa sih EPS-nya kan gitu ya. Ya, one so kalau kita sebutnya, which is average of number share outstanding gitu ya, ordinary share outstanding. Oke. Oke, nah ini yang di pembahasan discontinued operation tadi sudah saya sampaikan pada dasarnya. Ini adalah muncul perlu dilaporkan khusus, merupakan satu bagian atau lini bisnis atau divisi yang memang entah karena menutup satu divisi yang ada di cabang mana gitu ya dan sebagainya. Ketika perusahaan melakukan satu penutupan atau menghentikan salah satu bisnisnya, nah maka penghentian bisnis tersebut harus dilaporkan tersendiri di dalam tadi ya item ke-8 tadi. Nah, saat pelaporannya pun gitu ya, nanti harus dipisahkan antara di discontinued operation untuk usaha. Tadi kalau saya contohnya adalah misalnya divisi sepatu saya gitu ya, itu kan berarti perolehan di situ tuh tetap ada kegiatan operasi berarti jual beli terkait dengan jual beli sepatu tersebut, tetapi juga ada gain atau loss yang muncul karena penutupan tersebut, karena terkait dengan penutupan tersebut gitu ya. Jadi nanti saat discontinued operation itu dilaporkan ya, nanti akan dilaporkannya ada dibagi dalam dua hal gitu ya. Jadi di sini contohnya, kalau di sini kan contohnya discontinued operation hanya berasal dari loss from operation. Loss from operation itu berarti berapa, kalau tadi saya contohnya sepatu, berapa revenue yang dihasilkan dari penjualan sepatu, berapa selling expense, administrative expense gitu ya, other expense yang terkait dengan penjualan sepatu tadi. Nah, itu adalah kita sebut sebagai loss from operation. Walaupun bisa jadi ini ada gain gitu ya. Bisa jadi kan masih, loh Bu, kok gain, kok kenapa kok di discontinued gitu ya. Ya kadang-kadang mungkin saya merasa bahwa saya misalnya gini, saya punya satu divisi sebenarnya masih menguntungkan, kenapa kok ini harus ditutup ya. Bisa jadi karena ada peraturan tertentu atau ada satu kebijakan perusahaan yang merasa bahwa ya dia punya kebijakan sendiri bahwa oh ini kalau gitu ini ditutup aja misalnya gitu ya. Ya bisa jadi ini juga bukan loss tapi bisa gain juga. Walaupun seringnya kalau kita menutup satu divisi kita atau kita memutuskan untuk tidak meneruskan satu divisi kita itu karena kerugian yang kita derita gitu ya. Ini hitungnya sebenarnya sama. Jadi di divisi itu dihitung khusus dulu income statement-nya gitu ya, sehingga menghasilkan loss from operation-nya itu gitu. Nah, tapi selain dari operasi, di sini adalah berasal dari loss on disposal-nya. Loss on disposal itu yang terkait gain atau loss yang muncul, nah, ini biasanya adalah terkait dengan biaya-biaya yang muncul terkait penghentian itu sendiri. Misalnya
karena saya menutup satu divisi saya, berarti saya punya kewajiban untuk bayar pesangon pegawai. Nah, termasuk bayar pesangon pegawai, kemudian penjualan aset-aset yang masih tersisa gitu ya, maksudnya aset tetapnya gitu ya, penjualan aset tetap yang karena tadi ya rak sepatunya saya jual karena udah nggak butuh lagi raknya gitu ya, itu adalah masuknya ke loss on disposal ya. Jadi kita hitungnya di situ adalah masuk loss on disposal. Jadi discontinued operation nanti dilaporkannya adalah dari dua sisi, dari sisi operasinya, kemudian dari sisi biaya yang muncul karena disposalnya itu sendiri ya. Sehingga ini ketika kita lihat net income perusahaan itu 19.200 gitu ya, tapi pada dasarnya di situ ada disposal loss besar 800. Berarti sebenarnya kalau kita melihat dari continuing operasinya itu sebenarnya 20.000 gitu ya, 20 juta. Artinya yang 20 juta ini kan satu revenue atau expense yang muncul yang kemungkinan di tahun depannya masih bisa kita harapkan lagi gitu. Jadi kita lihatnya bukan dari yang 19.200-nya, tapi lihatnya dari 20 jutanya ini. Kalau ini kan 800 ini udah tidak mungkin ada lagi di periode berikutnya gitu ya. Loss 800 itu nggak akan mungkin ada lagi gitu Bu. Mungkin lossnya ada, mungkin akan ada gain, ya nggak mungkin, orang ini divisinya udah tutup di tahun ini gitu. Ya, ini contoh saja. Dan tadi saya sebutkan karena ini discontinued operation itu dilaporkan di bawahnya continuing operation, sehingga nilai yang dilaporkan di sini adalah nilai setelah dikurangi pajaknya. Jadi nilai bersih dari pajaknya, ya. Nah, nanti ketika melaporkan EPS-nya pun, kalau misalnya tadi di sini kita punya operating continuing operation, juga punya discontinued operation, maka EPS-nya juga harus dijabarkan seperti ini ya, harus didetailkan seperti ini. Oh, dari continuing operation-nya itu EPS-nya berapa, dari discontinuing operation-nya itu berapa ya. Karena kan yang menjadi perhatian utama harusnya adalah yang 276 gitu ya, karena yang kalau 054 itu kan kondisi yang dialami saat ini. Oke, tadi ya, ini terkait pajak, artinya pajak walaupun di sini ya di laporan di sini ada income tax, tapi bukan berarti income tax 184 ini yang menjadi beban perusahaan, tapi beban perusahaan itu adalah income tax yang dari 184 plus income tax yang terkandung di dalam discontinued operation-nya gitu ya. Jadi karena untuk pelaporan pajaknya kan berarti tidak hanya dilaporkan dalam satu poin income tax ini saja, karena income tax di atas ini ya berarti ini hanya income tax untuk yang continuing operation gitu ya, karena di sini kita menganut bahwa satu pajak itu mengikuti income-nya kan gitu ya. Jadi pelaporan pajaknya ya harus diikutkan di bawahnya dari revenue yang dilaporkan gitu. Oke, ini ya, ini hanya contoh. Kalau mau dilaporkannya modelnya seperti ini boleh ya, gain on discontinued operation 100.000, di situ ada applicable income tax-nya adalah 30.000 gitu ya. Nah, nanti jangan, kalau yang dari pajak mungkin ini, Bu kok ngitung pajaknya begitu gitu ya. Ini memang ngitung pajak versi akuntansi, makanya kan selalu masih akan ada penyesuaian fiskal gitu ya, nah, penyesuaian fiskal karena memang dari sisi akuntansi dan dari sisi perpajakan itu cara menetapkan pajak. Jadi beban pajak menurut akuntansi itu akan berbeda dengan pajak yang harus dibayar gitu ya, karena beban pajak itu dasarnya adalah berdasarkan laporan akuntansi yang menggunakan standar akuntansi, sedangkan pajak yang harus dibayar itu adalah menggunakan perhitungannya berdasarkan undang-undang perpajakan, yang sampai saat ini memang akuntansi dan pajak kan ada beberapa hal yang masih belum sinkron ya, kayak depresiasi di akuntansi boleh menggunakan garis lurus, boleh double declining, nah pajak punya tarif tersendiri kan gitu ya. Itu menjadikan satu nanti perusahaan itu akan mengakui tax expense dengan tax payable-nya akan berbeda. Tax payable itu berarti yang harus dibayarkan, makanya muncul deferred tax. Kalau di dalam laporan akuntansi kita akan muncul pajak yang ditangguhkan, itu adalah karena perbedaan antara itu tadi gitu ya, perlakuan akuntansi dengan perlakuan perpajakannya. Oke, tapi ya jadi di sini boleh didetailkan seperti ini ya, 100 dikurangi 30 maka muncul 70, boleh juga langsung pokoknya 70, tapi di notes-nya nanti harus dijelaskan 70 itu dari mana kan ya, itu juga merupakan satu penjelasan atau pengungkapan lebih lanjut. Nah, ini tadi yang
saya sudah jelaskan non-controlling interest ya. Jadi ada penjelasan lebih lanjut mengenai bahwa net income yang dilaporkan perusahaan konsolidasi itu yang menjadi net income-nya bagi perusahaan pengendali itu berapa, yang sebenarnya ini adalah net income yang menjadi bisa diatributasikan kepada si non-controlling interest itu berapa gitu ya. Atau kita sebutnya, oh haknya pengendali itu sebenarnya cuma ini, oh yang lain itu sebenarnya haknya pemegang saham non pengendali. Oke. Ini contoh saja soal ya. Saya sih pesan nanti kalau walaupun PR-nya hanya di beberapa exercise gitu ya, tetapi Anda tetap harus melihat, kalau mau melihat nanti, karena soal itu dasarnya adalah memang ada yang di buku besok tersebut kemudian dimodifikasi lagi. Jadi paling tidak semua soal yang ada di buku besok itu Anda sudah pernah baca, syukur-syukur bisa dikerjakan gitu ya. Jadi bisa tahu, oh kalau dikasih model soal kayak gini tuh, oh udah pernah ngerjain gitu ya. Bukan hanya yang ada di exercise saja. Karena exercise kita terbatas ya, kita memang memutuskan untuk memberikan exercise-nya cuma 4 atau 5 setiap kali minggu, karena berdasarkan dari polling apa tadi, Anda sendiri ya yang bidang Bu, jangan terlalu banyak tugas gitu ya. Jadi banyak ketika dikasih memberikan masukan ke lembaga kan, terlalu banyak tugas, per mata kuliah ada tugas kan gitu ya. Nah, sehingga memang kita kurangi tugasnya sedikit gitu ya. Tetapi bukan berarti kalau Anda memang pengen tahu, pengen punya pemahaman yang lebih, atau nanti ketika ujian itu nggak tergagap-gagap ya, Anda harus mau nggak mau harus mengembangkan sendiri ya untuk soal-soal yang harus dikerjakan gitu ya. Ini contoh, ini ada data nih, Anda disuruh mencari berapa ya other income other expense kalau berdasarkan data ini. Nah, kalau untuk mencari kayak gini, sebenarnya yang perlu kita ingat adalah other income other expense itu adanya di posisi mana. Yang bawahnya setelah other income other expense itu apa bawahnya gitu ya. Apa namanya? Item bawahnya apa, sebelum other income other expense itu item atasnya apa kan gitu ya. Yang kita sebut di sini adalah kalau misalnya mencari item-item yang kita tanyakan di dalam soal. Kalau other income, other expense, itu kan setelah other income, other expense adalah income from operation. Oh berarti income from operation itu dari mana sih sebenarnya? Income from operation itu berasal dari revenue dikurangi selling expense, dikurangi administrasi expense, dikurangi other income, other expense. Nah, sekarang income from operation-nya sudah diketahui gitu ya, jadi lain di bawahnya other income sudah diketahui, selling expense, other administrative expense sudah diketahui, revenue-nya sudah diketahui. Tinggal ngisi beberapa other income other expense kan gitu ya. Berarti revenue dikurangi selling administrasi expense, harusnya dikurangi other income other expense, ketemu income from operation. Tapi di sini income from operation-nya diketahui, sehingga revenue dikurangi income from operation dikurangi selling administrative expense. Itulah other income other expense gitu ya. Itu contoh saja. Kalau financing cost, nah, financing cost, setelah financing cost di bawahnya adalah income before tax gitu ya. Di atasnya financing cost apa kan gitu ya. Oh, di atasnya financing cost tadi adalah income from operation kan gitu ya. Oh, berarti di sini adalah menandingkan income from operation dengan income before tax, itu adalah finance cost. Jadi yang diingat-ingat adalah posisi setelahnya apa, posisi sebelumnya apa. Ya, income tax. Nah, income tax apa ya? Nah, posisi sebelumnya adalah income before tax kan ya. Sebelumnya adalah apa ya? Dari income tax itu ya, net income kan gitu ya. Setelahnya adalah income from continuing ya. Apa namanya, income before tax, setelahnya adalah income from continuing ini ya. Nah, ini berarti ya. Kemudian kalau lanjut lagi discontinued operation ya, berarti Anda harus ingat setelah discontinued operation apa? Oh, net income kan ya. Sebelum discontinued operation apa? Income from continuing ya. Oke, itu aja ya. Ini contoh-contoh soal saja, nanti dilihat lagi ya. Ini summary dari apa yang sudah saya jelaskan terkait dengan income statement gitu ya. Jadi tipe jenis-jenis apa, pengungkapan apa yang harus muncul di dalam income statement, kemudian ada contoh, kemudian bagaimana menyajikannya di dalam income statement ya. Nah, kemudian ada ini ya, ada tambahan hal di sini yang terkait
informasi yang terkait dengan income statement itu apa? Biasanya income statement kan setelah membuat income statement kita akan membuat statement of change in equity, gitu ya. Nah, statement of change in equity itu kan di dalam ekuitas kita tahu bahwa ekuitas kita itu beberapa item, ada share capital, gitu ya, ada mungkin share capital ordinary, ada share capital premium, gitu ya, ada share capital preferred dan sebagainya, ada RE, ada AOC dan sebagainya, ya. Nah, yang sebelumnya kan Anda mengenal bahwa sebenarnya yang diwajibkan dibuat itu adalah statement of change in equity, tetapi perusahaan biasanya untuk membuat statement of change in equity itu perusahaan membuat juga statement of RA, gitu ya. Jadi statement of RA itu bukan bagian dari jenis laporan keuangan yang harus disajikan, gitu ya, tapi statement of RA itu adalah bagian dari statement of change in equity. Jadi bagian dari laporan kedua kita, ya. Jadi income statement, statement of change in equity, statement of financial position, cash flow, baru notes. Nah, di sini ada bahasan mengenai accounting change and akuntansi dan koreksi kesalahan, ya, error correction. Ini adalah nanti juga ini akan menjadi bab tersendiri yang akan kita bahas. Jadi satu bab tersendiri yang akan kita bahas di AKM 2 saja, di AKM 2 juga. Tetapi untuk saat ini kita hanya pengen tahu kalau ternyata di dalam penyusunan laporan income statement kita, gitu ya, pada periode ini ternyata ada accounting change and error, itu akan pengaruhnya bagaimana? Pengaruh nggak ke income statement? Atau hanya mengaruhnya ke RE dan sebagainya, gitu ya. Jadi dalam pembahasan accounting change itu ada dua hal, ya. Jadi perubahan akuntansi itu ada dua hal, yaitu perubahan prinsip dan perubahan estimasi, ya. Change in accounting principle. Nah, perubahan prinsip, contoh perubahan prinsip itu adalah perubahan metode FIFO average atau average FIFO atau metode percentage of completion ke completed method atau sebaliknya, ya. Jadi kalau saya bilang ini perubahan-perubahan yang kita anggap sebagai menjadi prinsip, ya, prinsip dasar akuntansi ketika menetapkan satu pengukuran ini, gitu ya. Nah, ketika satu perusahaan melakukan satu perubahan prinsip, misalnya awalnya saya itu menggunakan FIFO, terus setelah berjalan sekian tahun saya mau berubah menjadi average, ya. Boleh nggak, gitu ya, walaupun di dalam salah satu persyaratan atau alat dalam menuju kemarin kita sebut bahwa kualitas informasi itu salah satunya harus bisa diperbandingkan, gitu ya, comparability, di mana comparability itu bisa tercapai kalau ada konsistensi, gitu ya. Nah, berarti kalau konsistensi itu bukan berarti namanya konsistensi itu tidak boleh berubah. Nah, boleh berubah kalau itu dianggap bisa membuat satu laporan keuangan itu jadi lebih handal, lebih bisa disajikan secara tepat, gitu ya. Jadi kenapa kok perusahaan itu mau merubah menjadi FIFO ke average? Mungkin dengan merubah menjadi average itu dianggap dengan lebih menyajikan angka-angka yang lebih tepat sesuai dengan kondisi nyatanya, misalnya dibandingkan dia menggunakan FIFO. Kenapa dia dulu pakai FIFO? Ya dulu kan ketika dia memilih FIFO dia merasa bahwa itu angka yang tepat. Tapi setelah berjalan berpengalaman, gitu ya, dengan tumbuhnya dewasa perusahaan menyadari bahwa ternyata yang dia pakai selama ini kurang tepat bagi perusahaan dia. Dia harus berubah menjadi average, gitu ya, misalnya. Nah, di sini berarti perusahaan boleh melakukan perubahan. Nah, di sini berarti dianggap sebagai perubahan prinsip. Tetapi konsekuensi ketika perusahaan melakukan satu perubahan prinsip, dia harus melakukan adjustment atas masa lalu. Karena ketika dia prinsipnya berubah, artinya dia mengakui bahwa selama ini prinsip yang dia lakukan adalah salah. Berarti kalau selama ini salah, berarti apa yang dilaporkan selama ini adalah salah. Maka harus dikoreksi. Nah, makanya kita sebut sebagai perusahaan harus melakukan retrospective adjustment, ya, penyesuaian atas laporan keuangan masa lalu selama dia menggunakan metode yang lama, ya. Jadi bagaimana mengadjustnya? Nah, mengadjustnya gitu kita menggunakan kita akan mencari apa yang salah di tahun dari penerapan dari tahun awal misalnya, gitu ya, sampai dengan sekarang berubah itu. Nah, kita kumpulkan kesalahan tadi, ya, makanya kita harus melakukan adjustment atas si
efek kesalahan atau kita sebut kumulatif efek tersebut. Nah, mencarinya adalah dengan cara membandingkan, gitu ya, membandingkan di antara periode menggunakan, oh kalau dulu Pak adalah Vivo itu sebenarnya net income yang dihasilkan gimana, inventory yang dihasilkan dilaporkan seberapa, gitu ya. Demikian juga di periode 1, periode 2, periode 3, pakainya average yang harusnya disajikan adalah sekian, padahal disajikan sekian, gitu ya. Sehingga inilah yang kita cari, oh berarti kalau sekarang saya pakainya adalah average misalnya, oh makanya harusnya tahun pertama itu harus kita laporkan sebesar sekian. Udah terlanjur tuh dilaporkannya misalnya sebesar 10, padahal harusnya kalau pakai average dilaporkannya sebesar 8. Oh berarti di sini harus ada adjustment, gitu ya, adjustment atas laporan-laporan keuangan tahun-tahun sebelumnya. Maka kita sebut tadi retrospective adjustment. Ya. Jadi untuk saat ini yang masuk ke dalam ranah accounting principle itu adalah perubahan FIFO ke average atau average ke FIFO, atau sebaliknya, gitu ya, percentage of completion ke completed method atau completed method ke percentage of completion. Nah ini adalah untuk percentage ini adalah ngomongin kalau kita sebagai perusahaan yang mempunyai kontrak jangka panjang, gitu ya, maka nanti akan ada pengakuan pendapatannya boleh menggunakan percentage method, boleh pakai completed method, ya. Ini belum kita bahas untuk sekarang. Ya, karena yang kita bahas hanya efeknya kepada adjustment yang harus kita buat, gitu ya. Jadi ini contohnya perusahaan pada bulan Maret 2019 merubah prinsipnya metode FIFO-nya ke metode average, gitu ya. Di mana sebenarnya ini metode ini perusahaan ini berdiri dari tahun 2017. Jadi pas tanggal 2019 Maret, sehingga nanti laporan Maret itu sudah harus pakai metode FIFO. Nah, berarti yang belum pakai metode FIFO yaitu tahun 2017 dan 2018 itu berarti dianggap harus di-adjust karena kita harus melakukan retrospektif. Sehingga nah untuk melakukan adjustment kita akan membandingkan. Oh, ketika pakai FIFO, gitu ya. Nah, ini ketika pakai FIFO diketahui bahwa di sini income yang dilaporkan di dalam FIFO itu 40, padahal kalau pakai widget average hanya pelaporannya adalah 35. Oh berarti di sini ada selisih, ya. Berarti laporan tahun 2017 itu overstate 5.000. Ya, laporan tahun 2018 juga gitu. Oh pakai FIFO dulu bisa dilaporkan 30. Ternyata kalau pakai average harusnya 27, gitu ya. Nah, sehingga kalau kita lihat efeknya nanti akan seperti ini, gitu ya. Ini kalau dari sisi pelaporannya, gitu ya. Oh seharusnya laporan net income kita itu ya di 2000 ini ya income before tax, gitu ya, 2017, 2018, 2019, ya. Yang kita retrospektif otomatis 2017, 2018 kan, 2019 kan tahun ini kan kita belum susun, gitu ya. Jadi kita akan mengadjust bahwa harusnya 2017, 2018 itu laporan kalau betul harusnya seperti ini. Menghasilkan net income-nya adalah seperti ini. Kalau sebelumnya kan income before income tax itu adalah 40 di tahun 2017. Kemudian 2018-nya adalah 35 kan, gitu ya. 30, gitu ya. Padahal ternyata harusnya 35 dan 27. Nah, ini kan laporan yang harus di restate, gitu ya. Jadi perusahaan harus membuat laporan kembali untuk item-item yang mengalami perubahan dari adanya satu contingent prinsipal ini. Nah, untuk bisa merubah ini kan kita nggak bisa merubah begitu saja, tetap harus ada jurnal yang terkait, gitu. Jadi kita harus membuat jurnal penyesuaian, gitu ya, yang kita sebut penyesuaian atas kumulatif efek, atas efek kesalahan yang dari tahun ke tahun tadi, gitu ya. Nah, artinya di sini kalau kita lihat berarti di sini efeknya kita nanti harus mengadjust yang 8.000 ini sebenarnya. Berarti artinya laporan laba rugi kita itu terlalu tinggi dilaporkan sebesar 8.000 kan ya. Secara kumulatif itu terlalu tinggi dilaporkan sebesar 8.000. Nah, berarti kalau laporan laba rugi tahun-tahun lalu dilaporkan terlalu tinggi 8.000, artinya laporan laba rugi atau net income-nya itu kan sudah di-close ke RE. Berarti artinya RE kita per tanggal 1 Januari 2019 itu adalah RE yang masih overstated. Ya, overstate sebesar 8.000, berarti harus di-adjust. Nah, gitu ya. Ini adalah kalau kita ngomongin change in accounting principle.
Nah, yang kedua adalah change in accounting estimate. Jadi kalau yang berubah itu bukan prinsip, tapi yang berubah itu adalah estimasi. Gitu ya. Estimasi itu kalau saya memudahkan memahami adalah gini. Satu kadang-kadang kan di dalam standar itu ada alternatif. Alternatif itu ada alternatif yang bebas memilih, benar-benar tanpa syarat. Kayak tadi Vivo average itu kan bebas milih ya. Anda mau pakai Vivo silahkan, mau pakai average silahkan, itu berdasarkan apa namanya ya, istilahnya berdasarkan uh, apa ya uh, latar belakangnya perusahaan masing-masing gitu ya istilahnya. Sedangkan kalau estimasi itu adalah bebas, alternatif yang diberikan bebas, tapi bukan berarti bebas gitu ya sebenarnya. Kayak misalnya metode depresiasi. Boleh pakai kok kalau ada aset tetap tuh boleh pakai depresiasi garis lurus, pakai double declining, pakai ini. Tapi kan ada di situ ada persyaratan untuk pakai double declining itu berarti harus sesuai dengan karakteristik apa asetnya kan itu ya. Jadi untuk memilih memilih metode depresiasi itu bukan benar-benar bebas yang saya mau aset apapun boleh bisa pakai double declining atau bisa menentukan pakai garis lurus, tidak bisa saling menggantikan begitu gitu ya. Jadi ada persyaratan yang harus dipenuhi, harus sesuai dengan karakteristiknya gitu ya. Kemudian juga terkait dengan estimasi misalnya menentukan umur masa manfaat tadi gitu ya, judgement yang dilakukan dan terkait dengan estimasi itu adalah dianggap sebagai perubahan estimasi. Dan yang namanya perubahan estimasi, yang namanya estimasi masa lalu itu tidak pernah dianggap salah, bukan satu kesalahan. Jadi ketika saya membuat estimasi bahwa umur manfaat ekonomi satu aset itu 10, kapan kondisi pada saat dia dibeli dengan berdasarkan data-data saat itu, oh ini aset ini adalah misalnya aset yang saya merupakan mobil yang kira-kira kondisi alamnya juga kayak gini gitu ya, kondisi jalannya seperti ini gitu ya. Nah ternyata setelah berjalan 5 tahun gitu ya, dievaluasi lagi, bukan tinggal 5 tahun lagi misalnya, umur manfaatnya ternyata masih lebih panjang. Kenapa? Oh ternyata karena sekarang ini jalan yang kita lalui itu bukan jalan yang kayak sebelumnya yang terjal dan lembah dan gunung gitu ya, tapi sekarang sudah ada jalan tol yang dibangun, jalan layang tol yang dibangun banyak gitu, sehingga jarak yang ditempuh pun juga akan lebih cepat gitu, sehingga itu akan bukan menaikkan tapi memperpanjang masa manfaat dari satu aset tetapnya gitu, sehingga akan ada perubahan estimasi. Jadi estimasi masa lalu itu benar di masa lalu ya, jadi tidak pernah salah, sehingga ketika saat ini kita membuat estimasi lagi dan berubah ya itu hanya berlaku untuk saat ini dan periode berikutnya. Yang lalu biarlah berlalu, yang lalu itu tidak pernah salah gitu ya. Nah ini juga sebenarnya kalau contoh ini Anda sudah pernah dapat di pengantar ya, ini soal contoh perubahan estimasi itu adalah revisi depresiasi ya, ini persis banget yang ada di pengantar akuntansi kita. Dulu ada equipment nilainya 510 gitu ya, awalnya diestimasikan bisa dipakai 10 tahun dengan nilai residual value 10, kemudian setelah didepresiasikan 7 tahun, di tahun ke-8 kita baru mengevaluasi, ternyata estimasi umurnya bisa 8 tahun lagi ya. Jadi bukan harusnya kan tinggal 3 tahun, ternyata masih 8 tahun lagi dengan nilai residual 5.000. Maka untuk yang kejadian ini ya kita nggak perlu mengejar masa lalu. Ya udah biarin aja, depresiasi udah terlanjur kemarin sampai 7 kali itu kita udah mendepresiasikan 50.000 per tahun, ya sudah, berarti yang belum kita depresiasikan ini yang akan kita depresiasikan sampai dengan sisa masa manfaat yang baru gitu ya, sehingga untuk depresi tahun ini dan seterusnya bukan 50.000 tapi kita depresiasikan sebesar 19.375 ya. Yang kemarin ya sudah biarkan saja gitu ya, move on gitu ya. Itu adalah kalau ini adalah change in accounting estimate. Jadi kita membuat jurnalnya perlu nggak di-adjust yang masa lalu? Nggak usah di-adjust. Kita membuat jurnalnya ya jurnal terkait dengan jurnal yang kejadian saat ini dan jurnal-jurnal nanti di periode berikutnya dengan berdasarkan estimasi yang baru gitu ya. Ini adalah accounting estimate ya. Nah, sedangkan correction error itu pada dasarnya bukan accounting change ya, bukan perubahan akuntansi. Dia adalah subbab tersendiri, yaitu kesalahan lebih kepada kesalahan teknis, entah kesalahan matematis, entah kesalahan karena tidak lupa dicatat atau 2 kali dicatat atau double posting dan sebagainya gitu ya. Dan itu adalah satu kesalahan gitu ya. Yang namanya kesalahan kapanpun ditemukan ya harus di-adjust.
ya. Jadi misalnya, oh saya laporan keuangan saya itu tahun 2012 itu salah. Nah, berarti laporan keuangan tahun 2012 itu salah. Kalau walaupun baru diketahui sekarang ya berarti saya harus melakukan adjustment atas laporan keuangan 2012. Adjustment atas laporan keuangan 2012 itu kita tidak sebut retrospektif. Karena kalau retrospektif itu semua laporan harus kita adjust gitu ya. Semua laporan yang sudah berlalu kita adjust. Kalau ini kan ya laporan yang di mana terjadi kesalahan itu saja gitu. Karena misalnya kenapa salahnya? Karena harusnya di sana itu ada which is expand misalnya, which is expand harusnya 10.000 tapi tercatatnya adalah 1.000. Berarti di situ tahun itu net income tahun itu salah. Tapi net income tahun berikutnya yang nggak ada pengaruhnya gitu ya, nggak ada pengaruhnya, maka di situ yang dianggap salah ya tahun 2012 itu saja. Maka cukup yang kita adjust adalah laporan keuangan 2012. Sehingga kita membuatnya adalah kita sebut sebagai prior period adjustment, yaitu mengadjust periode sebelumnya. Sebelumnya itu adalah yang tahun 2012 yang menjadi salah itu saja. Ya, karena yang di-adjust adalah terkaitnya adalah revenue atau expand, ya sama sebenarnya jurnalnya adalah yang dipengaruhi adalah RE-nya. Ya, jadi sebenarnya yang akan dipengaruhi adalah saldo RE di awal periode di mana diketahui kesalahan ini berada, gitu ya. Jadi ini contohnya. Oh, diketahui nih kita sudah masuk ke tahun 2019, tapi kita baru tahu bahwa laporan keuangan tahun 2018 mengandung kesalahan di mana pelaporan atas account receivable dan sales itu terlalu tinggi 100.000. Nah, kalau account receivable-nya terlalu tinggi 100.000 ya berarti account receivable tinggal dikurangi ya 100.000, tinggal di kredit 100.000. Salesnya lebih tinggi 100.000 berarti salesnya dikurangi, harusnya di DB 100.000. Tapi kalau ini diketahui 2019 untuk sales kan sudah terlanjur, karena sales itu adalah revenue, sudah terlanjur di plus ke RE. Berarti nanti adjustmentnya bukan ke sales tapi ke RE. Kalau AR kan tetap ya, karena AR adalah real account kan ya. Jadi RE pada AR. Nah, berarti nanti 100.000 ini akan mempengaruhi ketika kita membuat statement of RE awal yang berasal dari tahun 2018 yang sebelum dikoreksi, itu berarti harus dikoreksi dulu dengan jurnal koreksi yang ini, gitu ya. Jadi memasukkan angka koreksi atas prior period adjustment ini, ya. Oke, ini jadi nanti tambahannya adalah di RE itu kalau dulu kita hanya mengenal yang menambah RE itu adalah net income, yang mengurangi itu adalah dividen gitu ya. Nah, kita setelah mengenal ada accounting change and error tadi, berarti selain net income ternyata kemungkinan ada cumulative effect atas change in accounting principle itu juga bisa menambah RE ketika cumulative effect-nya gain gitu ya. Kemudian juga bisa juga berasal dari period adjustment. Gitu ya. Misalnya tadi salesnya dilaporkannya terlalu rendah, berarti dia masih terlalu rendah, jadi harus di adjust gitu ya. Demikian juga di decrease-nya berarti selain net loss, dividen, gitu ya, di sini juga ada kemungkinan RE itu berkurang karena adanya adjustment atas change in accounting principle, adjust dari error correction, gitu ya. Nah, nanti maka penampakannya ketika adjust misalnya ini adalah yang sudah dilaporkan. Ini adalah pelaporan tahun 2019 ya. Harusnya kan seperti ini kalau seandainya tidak ada kesalahan. Jadi di 31 Desember 2019 tahun ini kalau kita tidak menemukan kesalahan tahun lalu, laporan RE kita seperti ini. Tapi ternyata kita menemukan kesalahan 2018 tadi ada kesalahan ya, pelaporan misalnya contohnya di sini ada inventory yang dilaporkan terlalu tinggi ya, yaitu sebesar 50.000 net of tax. Tentunya semuanya net of tax karena ini sudah melaporkannya sudah setelah selesai net income ya. Maka harusnya statement of RE kita bukan yang ini lagi, tapi harusnya adalah saldo awalnya 1050, tapi saldo awal ini harus di-adjust dulu atas prior period adjustment. Kalau seandainya tadi ada cumulative effect atas retrospective adjustment, ya berarti di-adjust dulu pakai retrospective adjustment, gitu ya. Jadi ini baru memasukkan net income tahun ini berapa, dividen tahun ini berapa. Ini adalah pengaruh dari accounting change dan error correction dalam pelaporan keuangan kita.
ya. Jadi yang dipengaruhi adalah RE-nya. Kalau untuk net income-nya gimana? Net income tahun ini nggak dipengaruhi karena kesalahannya kan tahun lalu. Cuma kita harus melakukan, kalau itu adalah perubahan prinsip, berarti kita harus melakukan restatement. Jadi mengulang RE yang net income harusnya seperti apa. Jadi kembali RE tahun 2017 tadi harusnya berapa, RE income tahun 2017 itu harusnya berapa, 2018 itu harusnya berapa. Ya, jadi seolah-olah disajikan ulang, walaupun yang disajikan tidak keseluruhan item, tapi cukup yang terkait dengan net income dan item yang berubah. Oke, untuk RE sendiri dalam pelaporannya di ekuitas, ya sebenarnya nanti harus diungkapkan RE ini RE yang restricted, ya, restricted atau yang unrestricted, appropriated atau unappropriated, gitu ya. Restricted atau appropriated itu adalah RE yang memang sudah ditujukan untuk tujuan tertentu oleh perusahaan. Jadi sudah dicadangkan untuk tujuan tertentu oleh perusahaan. Jadi RE itu kan secara umum adalah unappropriated, gitu ya. Ketika kita perusahaan itu membentuk satu RE atau mencadangkan laba yang tidak dibagikan semuanya untuk dividen, itu harapannya adalah kedepannya mungkin secara umum tujuan umumnya kan untuk biar bisa di periode berikutnya kalau perusahaan itu mengalami kerugian tetap bisa bayar dividen sebagainya, ya. Tetapi ada juga yang memang ditujukannya adalah sudah punya tujuan khusus. Nah, kalau tujuan khusus itu berarti RE kita sudah yang disebut sebagai RE appropriated, ya, appropriated RE atau restricted RE. Jadi ketika nanti di dalam pelaporan RE itu harus diungkapkan, entah pada diungkapkannya adalah berbentuk disajikan langsung, gitu ya, di ekuitasnya disajikan, oh RE appropriated RE sekian, unappropriated sekian, ya, atau di ekuitasnya itu disajikannya adalah RE-nya total sekian, tapi di notes-nya baru didetailkan lebih lanjut. Oh, RE kita 1M, tapi yang sekian itu adalah cadangan untuk bayar utang, cadangan untuk misalnya untuk memperluas pabrik, gitu ya, misalnya, gitu ya. Nah, itu harus diungkapkan, gitu ya, harus didisclose mana yang RE yang memang dari RE itu yang memang sudah mempunyai dicadangkan untuk tujuan khusus, tujuan tertentu. Nah, kemudian comprehensive income, gitu ya. Ini comprehensive income itu adalah semua perubahan tadi ya, naiknya ekuitas yang tidak berasal dari pemilik otomatis, gitu ya, baik yang disajikan melalui income statement maupun yang tidak disajikan melalui income statement, gitu ya. Nah, berarti yang disajikan melalui net income statement itulah kita sebut net income, gitu ya. Yang tidak disajikan melalui net income statement itu adalah other comprehensive income. Jadi dengan kata lain, comprehensive income atau penghasilan komprehensif itu adalah net income ditambah OCI. Ya, jadi kalau dulu kita hanya punya kewajiban menyajikan net income saja, ya. Net income itu kan dasar penyusunannya adalah accrual basis, ya, accrual basis. Artinya memang walaupun tidak semuanya sudah terrealisasi karena di sini ternyata ada yang unrealized juga, gitu ya. Tetapi di sini adalah artinya sesuatu yang sudah dilakukan, ya. Pun tadi ada satu yaitu untuk unrealized credit, ya. Sedangkan other comprehensive income ini ada semuanya adalah merupakan satu potensi kerugian atau potensi laba yang kemungkinan akan muncul ketika satu aset yang kita miliki atau liabilitas yang kita miliki itu nanti terrealisasi, gitu ya, misalnya. Nah, berarti di sini ini adalah sebenarnya belum terrealisasi, tetapi kita sudah melakukan. Kenapa? Karena memenuhi satu kriteria bahwa dia adalah probable, gitu ya. Jadi harus disajikan, ya, disajikan di dalam other income. Kalau di standar itu ada beberapa, ya. Contohnya kan unrealized gain and loss atas trading equity securities, ya. Di pengantar kita sudah belajar investasi, kita tahu ada investasi yang trading. Nah, investasi itu kan di akhir periode tetap harus dilaporkan sebesar fair value.
Nah, ketika fair value naik atau turun, ya, selisih antara nilai fair value itu dilaporkannya adalah sebagai unrealized gain atau unrealized loss dan harus dilaporkan di other comprehensive income. Tetapi kalau untuk yang trading, nah untuk yang trading masuknya adalah ke other expense yang merupakan dari ya, karena trading dia sangat menjadi itu sangat, karena tadi itu secara umum hanya 30 hari gitu ya, maksimal kan 90 hari kriteria itu kan seperti itu. Nah, sedangkan kalau unrealized kalau trading itu kan kita tahu kapan ini terrealisasi, jadi jangka waktunya masih bisa jadi panjang, bisa jadi pendek gitu ya, tetapi artinya belum dalam waktu kan akan terrealisasi. Realized gain-nya itu other income expense tapi masuk ke other comprehensive income. Ya, kemudian kedua adalah transaction and loss atas sebenarnya atas laporan keuangan. Jadi sebenarnya ini adalah penjabaran gain loss yang muncul dari penjabaran laporan keuangan perusahaan. Maksudnya penjabaran laporan keuangan itu apa? Penjabaran laporan keuangan perusahaan yang menggunakan mata uang asing. Jadi kalau ini saya tadi perusahaan A, saya punya anak perusahaan B adanya di Malaysia. Nah, ketika saya membuat laporan keuangan konsolidasi, otomatis kan menggabungkan tuh laporan B ke laporan konsolidasi. Ya, karena di Malaysia kan pelaporan keuangan menggunakan ringgit. Nah, untuk dikonsolidasi kan harus dikurskan rupiah. Padahal saat penentuannya kalau income statement itu ketika dikurskan ke rupiah menggunakan kurs rata-rata tahun gitu ya. Kenapa? Karena revenue dan itu kan diperoleh sepanjang tahun. Sedangkan kalau untuk laporan position ya, financial position atau raca itu dipakai kursnya dari akhir tahun. Kan itu per 1 Desember, jadi kurs akhir tahun. Sehingga seringkali kita tahu bahwa net income itu akan mempengaruhi ekuitas. Net income ketika dimasukkan ke ekuitasnya ketika ekuitasnya itu ditranslate ini adalah akhir tahun, berbeda kalau dimasukkan net income-nya itu pakainya rata-rata hasil transaction-nya akan mengalami selisih gitu ya. Nah, itu berarti selisihnya itu menjadi satu kita anggap sebagai selisih karena penjabaran laporan keuangan perusahaan gitu ya. Jadi bukan karena selisih karena transaksi kurs biasa gitu. Oh, saya kebetulan punya piutang kepada perusahaan X yang ada dia pakai kemudian piutang luar negeri itu kan kalau laporan keuangan saya pakai nilai rupiah yang keluarnya dolar. Berarti ketika mengungkapkan kan saya harus mengkurskan dulu gitu ya. Nah, kalau dulu berarti di sini ada muncul kalau misal misalnya piutang ini masih kita akui di periode berikutnya, bisa jadi kan naik atau turun karena tergantung berbeda kursnya kan gitu ya. Itu beda lagi. Gitu ya. Nanti itu masuknya adalah ke ranah yang ke derivatif dan sebagainya. Gitu ya. Jadi sebenarnya di sini memang ada 4 ya. Ada 4 yang termasuk ke other comprehensive income. Yaitu tadi unrealized gain atau loss terkait dengan non-trading equity securities, kemudian translation atas laporan keuangan tadi, kemudian yang ketiga adalah surplus revaluasi atas aset tetap. Jadi kalau perusahaan sekarang punya alternatif untuk melaporkan aset tetap itu dengan menggunakan model cost atau model revaluasi. Di mana model revaluasi berarti yang dipakai adalah nilai revaluasi. Ketika nilai revaluasi naik, berarti di situ ada gain atau ada surplus revaluasi. Nah, surplus revaluasi ini harus masukkannya adalah ke other comprehensive income. Tidak dimasukkan sebagai other income, other expense. Tetapi sebaliknya kalau revaluasinya lebih rendah, itu masuknya adalah impairment loss ya. Penurunan nilai itu masuknya ke other income, other expense. Jadi berbeda untuk yang ngomongin revaluasi. Gitu ya. Jadi sekali lagi yang masuk other comprehensive income adalah tadi unrealized gain loss atas non trading, kemudian transaction gain loss atas penjabaran mata uang, kemudian surplus revaluasi, dan kemudian untuk transaksi derivatif. Nah, transaksi derivatif kita nggak akan bahas dulu karena memang ini kayaknya di AKM pun kita nggak akan bahas. Nanti Anda harus belajarnya dulu di teori akuntansinya gitu ya, karena memang agak jelimet gitu ya, jelimet pemahamannya juga ribet gitu. Jadi kita sampaikan untuk yang derivatif. Jadi paling tidak 3 hal
itu yang akan sebagai other comprehensive income. Ya, nah, sehingga nanti kalau laporan kita disajikannya bisa membuat laporan perusahaan tadi kan di laporan utamanya tadi kan dia harus membuat laporan comprehensive income statement gitu ya. Nah, laporan comprehensive income statement itu bisa dilaporkan dalam satu laporan, yaitu judulnya comprehensive income statement, atau kadang-kadang perusahaan juga menggunakan statement and comprehensive income gitu ya. Tapi itu dari juga diperbolehkan buat dua laporan. Jadi dulu income statement, kemudian baru bikin comprehensive income statement. Ya. Jadi dulu kalau ini contoh laporan yang one steady dari awal sales sampai dengan comprehensive income. Ya, sampai dengan comprehensive income itu dalam satu laporan. Tetapi ada diperbolehkan juga Anda bikin dulu net income statement sampai dengan net income selesai, baru bikin comprehensive income statement-nya. Nah, comprehensive income statement-nya dimulai dari net income yang berasal dari income statement, baru di bawahnya adalah other comprehensive income. Ya, nah, jangan lupa other comprehensive income karena dilaporkannya di bawahnya net income, berarti juga net. Oke, ini adalah penyajiannya saja. Ya. Nah, yang terakhir adalah statement of change in equity. Ya, jadi yang kita buat itu statement of change in equity, bukan statement of FRA. Statement of FRA itu hanya mendukung statement of change in equity. Jadi bagian dari statement of change in equity. Kita tahu ya, di ekuitas itu kemungkinan ada share capital baik ordinary maupun preferred, share premium bisa ordinary bisa preferred gitu ya, RE, kemudian juga ada AOCI tadi ya, AOC gitu ya. Nah, jadi RE itu salah satunya dipengaruhi oleh net income. Karena net income ketika di close dia akan masuk RE. Sedangkan tadi kalau di laporan kita tadi sebelumnya kan di sini ada net income, ada other comprehensive income. Net income, income adalah OOC, ya. Jadi di AOC sama-sama ya. Oke. Nah, adalah statement-nya, jadi kita harus mendetailkan dia kita tuh ada apa aja, saldo awal dari masing-masing item itu berapa, kemudian perubahan selama periode itu untuk masing-masing berkenapa. Ya, misalnya di sini ini RE, ada capital ordinary, mungkin ada share capital ada share premium dan kita seperti saldo awalnya berapa, saldo akhirnya berapa, apa saja mengaruhi naik itu akhir di sini tas item di dalam tas. Itulah Mbak kita ya. Nah, memang kayaknya memang ya banyak ngomong. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Jadi bisa saja similar biasa ya, similar antara namanya US dan IAS ya. Mungkin untuk penjelasan cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti bisa untuk pertanyaan kita bisa langsung ke WA group saja ya. Kita masih punya waktu kurang lebih 15 menitan ya nanti ya. Nah, ini 41 berarti masih 19 menit, ketika keluar kan sudah 15 menit ya. Silakan kalau masih ada pertanyaan nanti Mbak PIC atau Mas PIC ya untuk periode sekarang. Ya. Jadi kalau merasa cukup ya tidak apa-apa gitu ya. Kalau merasa Bu ini kayaknya sudah cukup, atau Bu saya pengen mencerna dulu nih Bu, ya bingung ya terlalu banyak nih dari awal sampai akhir nih yang diomongin apa aja gitu. Ya, jadi kita bedah satu persatu. Pada dasarnya adalah membedah income statement apa saja yang harus dilaporkan, kemudian ekstensi dari income statement itu apa saja tadi gitu. Oke, terima kasih banyak semuanya. Kita kembali ke WA group. Saya serahkan ke Mas Yusuf ya. Tolong Mas Yusuf di lead nanti siapa yang lead diskusi kita. Saya cukupkan sekian. Ya, saya cukupkan sekian. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Semoga yang sedikit tetap memberikan manfaat bagi kita semua ya. Tetap sehat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.
Ya. Close ya.